Video ini tentang uang dan kesehatan Anda dan tentang sekelompok orang yang mencoba menipu dan mengambil uang Anda dengan cara menjual alat-alat kesehatan palsu. Bisakah Anda menduga kira-kira mengapa mereka tega melakukannya kepada Anda? Ya, Anda benar. Motif utama mereka tega melakukannya adalah mereka ingin meraup dan mencuri uang Anda. Para penjahat ini tahu ada uang besar yang beredar yang bisa mereka rampok dari industri kesehatan. Ya, menurut data BPS tahun 2020 saja, setidaknya 20% dari penghasilan jutaan penduduk Indonesia, termasuk Anda, dibelanjakan untuk membeli barang atau jasa terkait dengan kesehatan. Nah, berdasarkan data BPS yang sama di tahun yang sama, itu gaji rata-rata penduduk Indonesia kita bulatkan saja 3 juta per bulan. Ya, maka setidaknya itu ada duit senilai 156 miliar setiap bulan, atau sekitar 1,8 triliun setiap tahunnya yang bisa mereka perebutkan. Ini tentu duit yang sangat besar. Saya Iwan Yudhistira, hipnoterapis klinis, founder Kandani Muka Adi Cibubur, dan seni memberdaya diri Pancuran Sekali. Dalam video singkat ini saya akan memberikan tips pada Anda bagaimana Anda bisa melindungi uang Anda dari para penipu ini. Oke, sebelum saya berikan tipsnya, saya ingin mengajak Anda untuk terlebih dahulu mengenali celah-celah kelemahan apa yang ada di dalam diri Anda yang sering dimanfaatkan oleh para penjahat itu untuk mencuri uang Anda. Celah kelemahan pertama, mereka, para penjahat itu tahu bahwa Anda selalu mau solusi yang instan. Apalagi jika ini bicara masalah kesehatan. Ya, misalnya saya ingin membakar lemak saya. Ya, kalau ada satu pil yang bisa saya minum tanpa perlu saya berolahraga, tentu saya akan tertarik. Atau saya memakai kalung kesehatan ini karena iklannya bisa menyembuhkan beragam keluhan saya. Dan kalung ini sudah diprogram untuk membuat saya percaya diri. Itulah kelemahan kita. Ya, kelemahan kedua yang juga harus Anda tahu, ya, para penjahat itu mengerti bahwa Anda cenderung malas membaca dan mencari fakta. Kelemahan ini membuat Anda sangat mudah terkesima dan sangat mudah bisa dibuat percaya begitu saja terhadap produk-produk yang dilabeli terobosan teknologi dalam dunia kesehatan. Ya. Nah, jadi itulah dua kelemahan yang sering mereka manfaatkan. Tetapi selain memanfaatkan kedua kelemahan tersebut, ya, sesungguhnya para pelaku ini juga paham bagaimana mematikan faktor kritis dari pikiran sadar Anda di dalam iklan-iklan yang mereka buat. Yaitu biasanya mereka menggunakan figuran yang didandani sedemikian rupa seperti dokter beneran. Atau dengan menunjukkan demo, ya, seolah-olah ilmu pengetahuan, padahal itu adalah ilmu pengetahuan semu atau pseudoscience. Nah, dengan kita menyadari bahwa kita memiliki kelemahan ini yang bisa mereka manfaatkan, maka tips pencegahan yang akan saya paparkan berikut ini, saya yakin menjadi lebih mudah untuk Anda pahami dan praktekkan. Ya. Tips pertama, selalu waspada dan segera bunyikan alarm keamanan di kepala Anda setiap kali Anda mendapat penawaran produk yang menjanjikan kesembuhan dan kesehatan secara instan. Bunyi alarm. Ya, atau pastikan alarm di kepala Anda juga berbunyi setiap kali Anda menerima penawaran, ya, suatu jalan pintas menuju kesehatan dan kesembuhan tanpa Anda harus melakukan apapun.
Please ketahuilah bahwa faktanya sehat dan sakit adalah suatu kondisi yang berasal dari satu proses yang tentu membutuhkan waktu. Kesehatan Anda saat ini adalah hasil dari pola hidup Anda. Jika saat ini Anda sakit karena pola hidup Anda tidak selaras dan pasti sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Jadi kalau ada produk-produk yang mengaku bisa membawa kesembuhan instan, itu bukan hanya tidak membawa efek kesehatan sama sekali, tapi disinyalir bahkan bisa membawa dampak sebaliknya bagi kesehatan Anda. Anda bisa cari Google, ya, banyak sekali pil diet yang berujung pada kematian, menyebabkan gangguan pada pencernaan, atau bahkan sampai Anda mengalami kekurangan gizi. Atau Anda juga bisa lihat di internet produk kalung kesehatan yang di framing sedemikian rupa bisa membuat Anda sehat dan perkasa, padahal sesungguhnya mengandung bahan radioaktif berbahaya yang bahkan berpotensi membuat Anda mengalami terkena kanker. Tips kedua, ya, untuk kesehatan Anda. Please jangan malas membaca. Please jangan malas mencari informasi dari berbagai sumber. Malas membaca dan malas mencari informasi dari berbagai sumber bisa menyebabkan Anda kehilangan uang jutaan rupiah sekaligus membahayakan kesehatan Anda. Anda tidak harus jadi sarjana untuk bisa melakukan ini. Saya akan berikan contoh kepada Anda, ya. Misalnya, ya, ketika Anda melihat ada demo, ya, kalung kesehatan yang diukur dengan satu alat canggih, gambarnya seperti ini, ya, saintifik terkesannya seperti itu. Dan dikatakan kalung tersebut bisa menghasilkan 12.000 CPM, 20.000 CPM. Anda bahkan nggak ngerti CPM itu apa, ya. Dan dikatakan semakin tinggi bisa semakin menyembuhkan segala macam penyakit. Please jangan malas membaca. Bahkan kalau Anda perhatikan alat itu sendiri, ya, di alat itu sendiri sudah jelas tertulis, ya, dalam labelnya Nuclear Radiation Monitor. Sesungguhnya alat yang digunakan itu adalah biasanya digunakan untuk mendeteksi radiasi radioaktif yang berbahaya. Kalau Anda Google sedikit saja, Anda akan tahu semakin tinggi angka yang dimunculkan dari alat ini, maka semakin besar pancaran gelombang partikel radioaktif yang terdeteksi oleh alat ini, dan itu semakin berbahaya. Mengerikan, bukan? Ya. Bahkan dari pencarian saya, ya, saya bahkan menemukan bahwa kalung-kalung, ya, yang biasanya dijual dengan selonggar kata-kata kuantum, bioenergi, energi ion pendant, itu ternyata memang mengandung bahan-bahan radioaktif thorium yang jika dalam jumlah paparan yang besar dan waktu yang terus-menerus karena dipakai akan sangat membahayakan kesehatan Anda. Jadi jika Anda terlanjur mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membeli produk-produk sejenis ini, bukannya Anda menjadi sehat, lama-kelamaan Anda bahkan bisa terpapar radioaktif dan terkena kanker. Nah, lantas bagaimana, ya, jika ada orang yang mengaku mengalami perbaikan, kesembuhan setelah menggunakan produk-produk ajaib ini? Analisa saya ada dua. Pertama, bisa jadi keluhan sakitnya adalah psikosomatis, bukan penyakit fisik beneran. Psikosomatis adalah penyakit yang diakibatkan oleh pikiran dan emosi. Kedua, perbaikan atau kesembuhannya hanya bersifat psikologis atau di dalam istilah medis disebut dengan efek placebo. Ya, jadi sesungguhnya tidak ada efek medisnya, bahkan sebenarnya dalam jangka waktu yang lama malah bisa berbahaya buat kesehatan. Nah, teman-teman, jika Anda benar-benar ingin sehat, jika Anda benar-benar ingin hidup bahagia bersama keluarga Anda, hal terbaik yang bisa Anda lakukan untuk meraihnya adalah dengan memperbaiki pola hidup Anda sehingga seimbang antara bekerja, istirahat, relaksasi, berolahraga, dan tentu mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Lantas bagaimana cara kita menghentikan operasi mereka? Di Amerika Anda bisa lihat produk-produk seperti itu sudah dilarang. Di Indonesia Anda tahu sendiri,
tidak terlalu banyak yang bisa kita harapkan. Tapi tentu jangan berkecil hati ya. Kita bisa menghentikannya bersama-sama. Jika Anda pernah menjadi korban dari penipuan produk-produk sejenis ini, dan jika Anda peduli, ya, jangan sampai ada korban lain yang berjatuhan. Jika Anda yakin bahwa aktivitas menjual produk kesehatan yang tidak tersertifikasi bisa menjadi sangat berbahaya dan harus dihentikan, saya minta pastikan video ini tidak berhenti hanya di tangan Anda. Share, sebarkan video ini ke banyak orang. Mari bersama-sama kita membangun dan memberdayakan bangsa ini. Ingat, bersama kita bisa. Saya Yoni Istira, sampai bertemu kembali dalam video-video saya